arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pengurus Masjid Al-Husna Mangkoyan yang sama-sama kita hormati, keluarga wakif Masjid Al-Husna, keluarga besar Awal Bros yang berhadir, hadirin wal hadirat, jemaah salat tarawih yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Gema azan maghrib tadi berkumandang, maka selesailah puasa kita hari ini, puasa yang keempat. Mudah-mudahan puasa kita serta amaliyah kita di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan puasa Ramadan ini hingga akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan dapatkan syafaat dari beliau di mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa itu Ramadan? Ramadan itu 3 saja. Paginya berkah, siangnya dosa diampuni, malamnya dosa diampuni. 3 saja. Apa dalil yang menyatakan bahwa Ramadan itu paginya berkah? Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah Anda karena pada sahur itu ada barokah. Apa barokah sahur? Matung ngantuk korita kita, tapi kita disunahkan untuk sahur. Kalau di luar bulan Ramadan, ibu mau puasa, bapak mau puasa, malamnya udah niat, tapi pas malam tidur dengar azan Allahu Akbar, azan subuh, dia bangun langsung ke masjid, habis itu sibuk mengurus keperluan anak sekolah, suami berangkat kantor, pergi ke warung, baru dia ingat, saya kan mau puasa tapi tidak sahur. Ketika ingat bahwa dia mau puasa, dia boleh langsung berniat untuk puasa saat itu juga. Dalilnya apa puasa? Nabi pulang dari masjid mungkin jam 7, jam 8. Sampai di rumah dia buka tudung saji, tak ada makanan. Lalu ditanyanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, nggak ada makanan di rumah kita?" "Tadi ada ya Rasul." "Terus?" "Ada pengemis minta tadi, aku kasih, aku sedekahkan." Lalu apa kata Nabi? "Idzan ana shaim." Kalau begitu aku puasa. Ini dalil yang menyatakan kalau hari di luar puasa, kita mau puasa tapi tak sahur, ingat boleh langsung lanjutkan puasa. Tapi jangan sudah makan lontong ketupat sayur dulu, lalu piring habis saja dia puasa. Nah, maka kalau Ramadan barokah sahur itu ada. Apa barokahnya Pak Ustaz? Pertama, bapak, ibu, terutama ibu-ibu, dia bangun jam 3 untuk apa? Menanak nasi. Tadi anaknya banyak makan, cucunya banyak makan, sehingga nasi habis, dia cuci beras, dia masak nasi. Menjelang nasi masak, ibu tadi ambil wudhu, gelar sajadah, dia sholat sunat taubat, dia sholat sunat hajat, dia sholat sunat tahajud. 30 hari dia buat itu. Keluar dari Ramadan, tinggal dia untuk tidak sholat malam, ada rasa kesal. Itu barokah. Dah lama ibu ni sholat, nasi di Magicom tadi belum juga menggelokan. Pas dibuka, boleh juga lupa mengklikkan. Ini biasa awal-awal puasa.
rumah makan banyak ada tutup. Nah ini berkelebur lah mencari nasi dan lain sebagainya. Jadi itu serba-serbi Ramadan. Pertama, bangun dini hari. Yang kedua, suami, istri, anak, menantu berkumpul di satu meja makan, terjadi dialog. Nah, bagaimana sekolahmu hari ini? Nah, bagaimana kuliahmu hari ini? Ibu nanti apa agendanya? Bapak nanti ada dialog. Kalau di luar Ramadan, bapak makan di mana, ibu makan di mana, anak makan di mana? Maka di Ramadan keluarga berkumpul. Barokah Ramadan itu sahur barokah. Bangun dini hari keluarga berkumpul. Yang ketiga makan. Ramadan itu sahurnya makan. Karena apa? Kita beraktivitas, maka kita disunahkan untuk makan. Yang keempat, habis sahur jangan tidur. Kalau tidur habis sahur itu alamat jago jam 8 subuh lewat. Apa guna kita puasa tapi tidak sholat? Tahan dulu kantuk, dengarkan azan, berangkat ke masjid, dengar ceramah subuh, maka 30 hari kita melakukan itu terbiasa nanti insyaallah. Kemudian apalagi barokah pada sahur itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika kita menjelang makan sahur itu, ada waktu yang mustajabah saat sahur itu apa? Untuk kita memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah sahur itu yang sudah kita sebut tadi. Yang kedua, siangnya dosa diampuni. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa pada siang hari, Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Pak Ustaz, ada kalau kita lihat ada orang yang bekerja maaf cakap menggali parit, dia bekerja buruh, dia bekerja sebagai tukang. Apa hukumnya dia tak puasa tuh Ustaz? Orang yang seperti ini dia tak boleh ujuk-ujuk tidak puasa. Dia harus bangun sahur, dia makan sahur dengan anak istrinya, dia berpuasa, dia berangkat kerja, sampai di tempat kerja lah di tokonya paku itu 10 batang keluar toko, tiba-tibanya lemah, maka barulah boleh dia berpuasa. Bukan berarti dia dari rumah ngopi pagi, rokok pagi, berangkat kerja. Oh, itu orang kafir, dia ingkar terhadap perintah Allah untuk tidak berpuasa. Maka ingat, kita maaf naudzubillah, kalau ada di antara kita bekerja keras, orang yang kerjanya buruh, susah untuk berpuasa. Kalau tak bekerja, tak makan anak, tak ngepul asap di dapur, dia tetap berpuasa pagi, dia tetap sahur bersama anak istrinya, dia berangkat kerja, sampai di tempat kerja dah dia aduk semen, dia pasang bata, tiba-tiba siang dah melemas, dia dah lemah dia, maka barulah boleh dia untuk membatalkan puasa. Jadi tidak serta-merta dia dari rumah dari pagi itu dia tidak berpuasa. Maka dia yang berat untuk berpuasa karena kebutuhan ekonomi, maka dia boleh tidak berpuasa dengan syarat, kata ulama, dia usahakan dulu untuk berpuasa dari pagi sampai kapan dia lemas. Kalau dia sampai kuat berpuasa sampai sore, itu yang ada. Walaupun dia bekerja tapi dia tetap berpuasa, itulah yang paling kuat, paling kuat. Tapi kan mungkin karena kerjanya berat, dia hanya mendapatkan 150.000 sehari, tapi dia ingin tetap berpuasa. Sampai siang dia sudah haus, dia sudah lemas, dia boleh membatalkan puasanya itu. Maka di ujungnya nanti fafidyatun ta'am miskin, maka dia membayar fidyah karena dia susah untuk berpuasa. Bukannya bayar qadha Pak Ustaz. Kalau dia bayar qadha, puasa wajib aja dia susah, apalagi puasa qadha. Maka dia bayar fidyah, tak mampu juga dia untuk membayar fidyah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan hambanya kepada yang dia tidak mampu untuk memikul. Maka paham
pahami ini, maka kalau ada orang yang dia kuat tapi tidak puasa, walaupun dia kuat untuk berpuasa tapi dia tidak berpuasa, ini orang yang sengaja untuk tidak berpuasa, ini namanya orang kafir. Ada. Tapi ada orang Islam, jelas dia Islam tapi dia tidak juga berpuasa, ini namanya fasik. Jadi beda antara kafir dan fasik. Dia Islam, dia sholat, dia puasa, atau dia tetap sholat tapi dia meninggalkan perintah Allah SWT, ini namanya fasik. Ustaz, apa yang membatalkan puasa itu? Makan, minum. Lalu ada masalah muncul. Ada bapak itu Ustaz, dia puasa lemas karena rapat, karena kerja ini, karena rapat ini, karena pertemuan ini, lemas dia. Masuk dia kamar, dipasangnya infus Ustaz. Kan tidak masuk mulut Ustaz. Dia pakai saluran darah. Zat dari infus itu apa? Nutrisi makanan. Kemana tujuannya? Ke lambung besar. Dah masuk 1 botol, 2 botol, segar dia lagi. Maka orang yang seperti itu puasanya batal. Bukan hanya makan melalui mulut, tapi dia masukkan dari aliran darah dia ini sampai ke lambungnya. Ada orang yang dia harus, ada alat yang dimasukkan ke dalam lambung dia karena dia tak boleh makan, tetap juga dia batal puasanya. Jadi persoalan-persoalan dalam puasa ini banyak. Kumur-kumur puasa, kumur-kumur hukumnya makruh. Maka ketika habis sahur itu kita sikat gigi, kita mandi. Walaupun dia ketemu hadis bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari kasturi, betul-betul tak sikat gigi dia. Baunya kumur-kumur kalau kita berwudu boleh, tapi jangan kumur-kumurnya ekstrim. Kumur, kalau adalah kaca di sini nampak hampir netes satu tetes, hindari kalau bisa. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ramadan itu paginya berkah, siang dosa diampuni, malam dosa diampuni. Ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan, yaitunya Lailatul Qadar. Dan yang kelima, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Terakhir, kalau Bapak Ibu makan apel, kenapa apel ini dia segar aja, tak ada ulat masuk ke dalam? Rupanya ulat tak masuk itu karena disemprot pakai pestisida. Bapak makan, pestisida tadi tak hilang, dia dicuci dengan mama lemon, masuk ke perut, tubuh tak bisa mengolah pestisida tadi, maka dia menggumpal dalam tubuh. Itulah yang menjadi cancer, kata orang. Cancer, C-A-E-N-C-R, kata orang awam, kanker. Bapak bakar sampah belakang rumah, ada plastik, tak habis plastik itu dibakar, ditimbun. 2 tahun setelah itu plastik tadi masih ada, itu yang menumpuk di badan kita. Kata orang barat, hilang tumpukan racun yang menyumbat pembuluh darah apapun di dalam tubuh kita ini dengan tidak makan selama 8 hari dalam 1 bulan. Senin Kamis minggu pertama, Senin Kamis minggu kedua, Senin Kamis minggu ketiga, Senin Kamis minggu keempat. Itulah puasa Senin Kamis. Senin Kamis saja membuat kita sehat, apalagi puasa Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita hingga akhir Ramadan nanti, sehingga kita menjadi sehat dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.